Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Oki selaku dosen mata kuliah Business Risk Analysis, saya Rafif Idris Ardana akan mempresentasikan tentang proses manajemen perencanaan risiko dalam bisnis saya. Tentang Klasa, apa itu Klasa? Klasa merupakan akronim dari Kelana Rasa, yang mana kami bergerak di sektor food and beverage. Di sini kami terdiri dari 3 orang, yang mana rekan-rekan saya berada di kelas lain, yaitu Devia Putri Herdianti dan Halbe Jerry Pardede. Untuk kelas sendiri memiliki visi menciptakan momen kebahagiaan melalui setiap nuansa rasa, yang mana visi ini didukung dengan berfokus pada inovasi dalam menciptakan nuansa cita rasa yang unik menggunakan buah-buahan segar yang diperoleh dari lokal farmer, dengan tujuan untuk mendukung petani lokal dalam mengembangkan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, untuk pendahuluan dalam mengembangkan pangsa pasar yang signifikan dan proses pertumbuhannya, bisnis tidak dapat menghindari risiko yang kompleks dan tidak terduga seperti hazard risk, control risk, dan opportunity risk, yang masing-masing berdampak pada efektivitas dan efisiensi proses inti perusahaan. Di tengah persaingan industri yang ketat dan pengaruh faktor eksternal, pemahaman dan mitigasi risiko menjadi krusial untuk memastikan kelangsungan operasional dan pertumbuhan berkelanjutan. Manajemen risiko bukan hanya sekedar strategi, tetapi juga implementasi berdasarkan toleransi risiko perusahaan dengan mempertimbangkan cost dan benefit dari setiap risiko yang mungkin timbul. Dengan konsistensi manajemen risiko yang solid, Klasa menganggap manajemen ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari strategi pertumbuhannya dan bukan hanya sekedar kewajiban peraturan. Yang mana kami berfokus juga bukan hanya pada potensi risiko yang merugikan, tetapi juga pada peluang suatu risiko yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan nilai bisnis, menyadari bahwa risiko yang diambil dapat membuka pintu keuntungan finansial yang positif. Selanjutnya, perencanaan manajemen risiko adalah pelaksanaan fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pemimpinan, dan pengawasan dalam penanganan risiko. Hal ini merupakan suatu proses untuk memastikan bahwa kejadian yang tidak diinginkan tidak terjadi. Perencanaan manajemen risiko ini biasanya dilakukan dengan 8R dan 4T, yang mana membantu bisnis kami untuk menganalisa bagaimana suatu risiko akan dihadapi dan ditangani. Yang pertama adalah recognition of risk. Tentu bisnis kami ini bergerak di industri F&B yang menjual minuman segar, memiliki beberapa risiko yang signifikan. Berikut kategori-kategori yang dianggap memiliki risikonya, yaitu penggunaan bahan baku, pembelian peralatan, pengolahan limbah, inovasi varian produk, risiko pemasaran pada platform digital, serta risiko pembelian alat mesin. Kemudian rating of risk, yang mana rating of risk ini menggunakan risk matrix, yang merupakan alat manajemen risiko yang sangat penting. Risiko ini seringkali dinilai berdasarkan risk matrix ini yang mengklasifikasikan kemungkinan atau likelihood dan besarnya atau magnitude risiko. Setiap risiko diidentifikasi dengan nomor R1 hingga R15 dengan memperkirakan kemungkinan sering terjadinya risiko tersebut dan dampak yang dihasilkan dari risiko tersebut. Yaitu di sini dari rating of risk, yang mana R1 memiliki risiko kualitas bahan baku yang buruk hingga R15 memiliki risiko keterlambatan pengiriman bahan baku. Selanjutnya ranking against risk, yang mana risiko-risiko tersebut diberi peringkat terhadap berdasarkan tingkat kemungkinan terjadinya dan besar dampaknya untuk menentukan prioritas tindakan yang perlu diambil. Hal ini juga menentukan prioritas risiko. Hal ini membantu kami untuk fokus pada risiko-risiko yang paling signifikan dan membutuhkan perhatian yang lebih intensif. Yang mana R1 kami yaitu memiliki resiko kebakaran dapur hingga R15, yaitu keterlambatan pengiriman bahan baku. Yang mana R1 hingga R15 ini sangat memiliki ketergantungan pada aktivitas operasional dan keseluruhan bisnis.
Selanjutnya respon to risk, yang mana respon to risk ini memiliki 4T, yaitu ada tolerate, treat, transfer, dan terminate. Yang pertama yaitu tolerate, pertimbangan yang dilakukan oleh perusahaan untuk memilih lebih menerima suatu resiko tanpa adanya tindakan khusus terhadap resiko tersebut. Hal ini dapat terjadi apabila biaya untuk mengurangi resiko tersebut lebih tinggi daripada manfaat yang mungkin diperoleh. Berikut beberapa risiko yang dapat ditolerir oleh bisnis klasa, yaitu mengeluarkan biaya yang besar untuk kualitas alat yang lebih baik apabila kami dapat menanggung biaya tersebut. Kemudian adanya fluktuasi harga bahan baku serta keterlambatan pengiriman bahan baku oleh supplier. Kemudian ada treat, yang mana pertimbangan ini dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan suatu tindakan dalam mengurangi risiko atau dampak risiko yang mungkin terjadi. Risiko tersebut biasanya memiliki dampak atau kemungkinan yang cukup besar sehingga perlu ditangani secara aktif dan efektif. Yang mana berikut beberapa contoh risiko yang perlu ditreat oleh bisnis klasa, yaitu risiko kecelakaan dalam proses produksi, risiko biaya uji coba yang terbilang besar, risiko gangguan teknologi, serta risiko pencurian resep rahasia minuman. Yang ketiga ada transfer. Pertimbangan ini dilakukan oleh perusahaan untuk memindahkan resiko terhadap pihak lain yang dianggap dapat mengatasi kerugian apabila terjadi suatu hal. Respon ini melibatkan pengalihan beban kerugian finansial kepada pihak ketiga, seperti melalui asuransi atau dengan membayar pihak ketiga untuk mengambil resiko. Salah satu contoh risiko dari transfer yaitu kebakaran dapur, yang mana contoh dari transfer respon ini, kami dapat menggunakan asuransi untuk melindungi diri dengan melakukan pengalihan penanganan kerugian jika terjadi kebakaran dapur, meskipun tidak seluruh kerugian ditanggung oleh asuransi. Kemudian ada terminate. Terminate di sini pertimbangan yang dilakukan oleh perusahaan untuk memberhentikan kegiatan bisnis apabila dinilai menimbulkan resiko yang akan membuat kerugian. Risiko yang memiliki dampak atau kemungkinan yang cukup besar perlu ditangani secara aktif dan cepat. Salah satu contoh terminate respon ialah risiko kualitas bahan baku yang buruk. Kami berkemungkinan untuk memberhentikan kontrak dengan pemasok apabila kualitas bahan baku dinilai terus menurun, sebab hal ini dapat berpengaruh pada kualitas produk yang diciptakan. Yang kelima ada resourcing control. Resourcing control ini merupakan pengendalian sumber daya mencakup kebijakan, prosedur, dan alokasi sumber daya yang digunakan untuk mengelola risiko. Terdapat pendekatan metode pengendalian seperti preventif, korektif, direktif, dan detektif kontrol atau PCDD, yang mana pendekatan yang diterapkan ini terhadap risiko bahaya bertujuan untuk mengelola dan mengendalikan potensi risiko yang dapat merugikan suatu bisnis. Sebagai contoh, saya mengambil R13 atau yaitu risiko pencurian resep rahasia minuman. Yang pertama ada preventive control, yang mana tindakan ini untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko atau peristiwa bahaya yang tidak diinginkan, seperti menerapkan akses terbatas terhadap resep minuman, serta pemeliharaan keamanan IT untuk mengatasi ancaman siber. Kemudian ada corrective control, yang merupakan cara atau kontrol untuk memperbaiki atau mengurangi dampak negatif setelah risiko terjadi, dengan memastikan kesalahan yang sama tidak terulang kembali, seperti melakukan penyelidikan terhadap indikasi pencurian resep, serta meningkatkan keamanan teknologi dalam mengolah data, terutama pada resep. Selanjutnya, ada directive control, yang mana pengendalian ini dirancang untuk memastikan bahwa risiko yang diidentifikasi dikelola melalui kepatuhan terhadap kebijakan, yang mana kami perlu menerapkan SOP kerja pada seluruh karyawan, serta membuat kebijakan penggunaan teknologi yang mengatur penggunaan teknologi secara keseluruhan di perusahaan atau di bisnis klasa. Selanjutnya ada detective control.
yaitu kontrol untuk mendeteksi ketika hasil yang tidak diinginkan telah terjadi. Hal ini memastikan bahwa keadaan tidak memburuk secara berkelanjutan, seperti monitoring aktivitas yang berpotensi membahayakan kerahasiaan resep, serta menempuh jalur hukum apabila berkaitan dengan hak cipta. Selanjutnya ada reaction planning. Reaction planning ini melibatkan pengembangan strategi untuk merespon risiko yang teridentifikasi. Proses ini mencakup pembuatan rencana respon risiko yang menguraikan tindakan yang harus diambil untuk menanggulangi risiko negatif dari bisnis klasa. Rencana ini harus mencakup identifikasi risiko, tugas yang terkait dengan respons terhadap risiko tersebut, dan pemilik risiko yang akan mengambil tindakan, yang mana founder-founder dari bisnis klasa. Sebagai contoh, tetap di R13, yaitu risiko pencurian resep rahasia minuman, kami perlu melakukan reaction planning. Yang pertama yaitu penetapan kebijakan keamanan dan kerahasiaan yang ketat dalam kontrak kerja dan kontrak bisnis. Kemudian mengalihkan daya produksi dan distribusi kepada pihak yang kami percaya dengan penilaian keamanan yang ketat. Yang terakhir, pemantauan akses dan keamanan informasi secara terus-menerus agar akses informasi tidak disalahgunakan. Selanjutnya ada reporting on risk, yaitu proses ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang risiko yang dihadapi oleh bisnis klasa, serta tindakan yang telah diambil untuk mengelola risiko tersebut. Pelaporan ini atau report ini harus mencakup identitas risiko, dampak risiko, dan tindakan mitigasi apa yang perlu dilakukan. Sebagai contoh, R13 yaitu risiko pencurian resep rahasia minuman sebagai identitas dari salah satu risiko yang memiliki dampak risiko, yaitu menurunnya keunggulan kompetitif bagi bisnis klasa serta kerugian dalam faktor finansial atau penjualan. Kemudian tindakan mitigasi perlu dilakukan oleh bisnis klasa, yaitu membatasi akses terhadap resep minuman, pengelolaan keamanan data, kebijakan dan prosedur internal, manajemen hak cipta atau perlindungan hukum, serta pemantauan atau monitoring terhadap resep minuman. Yang terakhir dari 8R ini yaitu reviewing and monitoring. Reviewing and monitoring ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko berjalan efektif dan efisien. Yang mana reviewing ini memastikan bahwa proses manajemen risiko masih sesuai dengan kebutuhan perusahaan, serta mengidentifikasi adanya risiko baru atau perubahan pada risiko yang telah ada. Selain itu, monitoring memiliki guna memastikan bahwa tindakan mitigasi yang kami ambil masih efektif terhadap risiko yang ada. Berikut hal-hal yang perlu dilakukan dalam reviewing dan monitoring dalam manajemen risiko klasa, yaitu yang pertama, melakukan analisis terhadap proses manajemen risiko secara keseluruhan. Analisis ini dapat mencakup aspek-aspek seperti penyesuaian dengan kebutuhan perusahaan, kemudian efektivitas dan efisiensi, serta penyesuaian dengan peraturan dan standar yang berlaku. Yang kedua, mengidentifikasi adanya risiko baru atau perubahan pada risiko yang telah ada. Identifikasi ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengkaji perubahan lingkungan internal dan eksternal dari bisnis klasa, kemudian melakukan survei atau wawancara dengan karyawan terkait risiko-risiko yang ada pada lapangan, serta melakukan analisis data. Yang ketiga yaitu menilai efektivitas tindakan mitigasi yang telah diambil. Penilaian ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti mengkaji data dan informasi yang tersedia yang dimiliki oleh bisnis klasa terkait risiko-risiko, serta melakukan simulasi terhadap tindakan mitigasi yang telah diambil atau yang telah dirancang. Tentu
Berbagai macam risiko dapat dihadapi oleh Kelasa sebagai bisnis rintisan atau terbilang baru dalam bidang F&B. Sebagai kesimpulan, seluruh kegiatan bisnis Kelasa memiliki risiko tergantung dengan apa yang sedang dihadapi dalam bisnis kami. Perlunya manajemen perencanaan risiko dilakukan untuk berpikir jangka panjang apa saja yang harus dipersiapkan dalam menghadapi risiko yang akan muncul. Maka dari itu, pendekatan manajemen risiko atau 8R dan 4T dianggap sebagai pendekatan yang dapat membantu Kelasa dalam menghadapi ketidakpastian yang disebabkan oleh suatu risiko. Dengan memahami manajemen risiko seperti yang telah saya bahas sebelumnya, yang mana terdiri dari 8R dan 4T, Kelasa bisnis kami dapat mengolah suatu bisnis agar berjalan dengan baik meskipun hal tidak terduga dapat terjadi kapan saja. Baik, berikut presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.